pada kesempatan kali ini kita akan mencoba memodelkan frame ya atau portal RC frame atau reinforced concrete frame dengan mutu beton K300, kemudian ukuran kolomnya 50 kali 50 cm, sedangkan baloknya 70 kali 30 cm. Kemudian di dalam analisis self fit dianggap sebagai dead load, dihitung otomatis oleh program. Kemudian untuk beban-beban eksternalnya ada dead load, live load sebagai beban vertikal, dan juga ada beban horizontal berupa earthquake di masing-masing lantai. Kita coba mulai, kita klik new model, kemudian kita pilih grid only, kemudian ini kita biarkan secara default. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita tentukan bidang gambar yang akan kita gunakan. Kita akan melakukan analisa dua dimensi di bidang XZ ya. Kalau kita lihat di gambar yang sebelah kanan itu sebelah sini XZ. Jadi di sini kita klik yang XZ. Kemudian kita lihat ya ini bidang XZ yang ada di Y sama dengan 18 yaitu yang di sisi sini. Saya ingin membuat yang di sisi sebelah sini atau nilai Y sama dengan 0. Jadi caranya kita tinggal klik ini. Nah, ini udah di Y sama dengan 0. Sebelum kita modelkan, kita define dulu materialnya. Nah, kita lihat ya tadi pakai konkrit K300. Jadi ini saya klik add new material. Jadi ini saya ubah jadi K300 namanya. Kemudian untuk K300 itu punya mutu kuat tekannya dalam MPa itu 25. Nah, di sini kita lihat ya, kita ganti ini menjadi 25 MPa. Nah, di sini kita sudah dapat mutu beton K300 yaitu 25 MPa. Kemudian kita klik OK. Nah, ini kita bisa lihat juga kalau kita lihat density-nya atau berat jenisnya. Ini 23,5 ya. Biasanya untuk konkrit itu kita buat 24 kilonewton per meter kubik. Kalau sudah kita klik OK, kita sudah punya material baru K300. Selanjutnya kita define section property-nya. Pertama kita define untuk kolom dulu. Ini kita ubah jadi konkrit. Kemudian bentuknya adalah rectangular. Kita kasih nama untuk kolom. Kolomnya adalah 50 kali 50 ya. Jadi kalau kita lihat di sini 50 kali 50. Beamnya juga 70 dalam sentimeter ya. 0,5 ini 0,5. Nah, pastikan materialnya kita ganti menjadi K300. Kemudian untuk concrete reinforcement, kita pastikan bahwa kita pilih ini yang sebelah kolom. Untuk tulangannya kita tidak perhitungan terlebih dahulu karena kita hanya menganalisa, tidak melakukan desain. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya kita buat untuk balok dengan cara yang sama. Namanya kita ganti menjadi balok. Ukurannya sesuai di soal ya, yaitu 70 kali 30 cm. Materialnya kita ganti K300. Kemudian untuk concrete reinforcement, kita ganti ini menjadi beam atau balok. Nah, kita lihat bedanya ya. Kalau balok di sini tulangannya tidak muncul. Kalau kolom tulangannya muncul. Kita klik OK. Nah, eh selanjutnya mungkin kita bisa langsung buat gambarnya. Kalau kita lihat di sini dimensinya ya atau jarak-jaraknya. Ini bentangnya adalah 6 meter, kemudian untuk tingginya 4 meter. Nah, di sini kita sudah dapatkan bentang untuk arah X itu 6 meter, sedangkan arah Z kita perlu ubah. Kalau kita lihat, kita modify. Nah, ini untuk arah X sudah 6 meter, sedangkan arah Z ini baru 3 meter, kita ganti menjadi 4.
Nah, setelah itu kita bisa mulai gambar ya. Nah, klik ini draw frame. Pertama kita gambar kolomnya terlebih dahulu. Setelah itu kita gambar baloknya. Setelah kita gambarkan balok dan kolom, kita bisa membuat tumpuannya ya. Tumpuannya di sini kita buat tumpuannya jepit. Nah, kita sudah buat struktur bangunannya. Sekarang kita masukkan beban-bebannya. Kita klik define, kemudian kita klik load pattern terlebih dahulu. Di sini kita punya beban dead load. Kemudian selain dead load kita ada live load dan juga ada earthquake. Nah, jadi ada tiga beban ya, dead load, live load untuk beban vertikal dan earthquake load untuk beban horizontal. Kita klik OK. Kita lihat lagi untuk dead load. Ini dead loadnya ada 5 kilonewton per meter untuk semua lantai. Jadi kita klik ini semuanya. Kita klik assign, kemudian frame load, distributed load. Kita pastikan ini dead load, ini 5 ya. Jadi di sini sesuai ini 5 kilonewton per meter. Kalau sudah, kita bisa pilih apply. Nah, ini kita lihat ya semua untuk dead load 5 kilonewton per meter. Kemudian untuk live load itu yang lantai satu dan lantai 2 itu 6, sedangkan lantai 3 atau atapnya itu 3. Di yang ini, dua ini itu 6. Jadi kita lihat, kita ganti ini menjadi live load, kita klik ini 6. Kita klik apply, kemudian yang paling atas ini kita ganti menjadi 3. Nah, kita sudah mendefinisikan untuk gravity load-nya. Kita bisa cek lagi, kita klik kanan misalnya, load. Nah, ini kita bisa lihat ya, ini ada 5 kilonewton per meter dan 6 kilonewton per meter. Ini juga sama, 5 kilonewton per meter dari titik 0 sampai titik 6 karena jaraknya atau panjang baloknya 6. Ini live load juga sama, 6 kilonewton per meter. Kemudian yang atap, ini mestinya 5 kilonewton dan 3 kilonewton per meter. Ini 5, 3. Nah, kita sudah memodelkan untuk gravity load-nya, baik itu dead load maupun live load. Sekarang kita mau memodelkan untuk yang earthquake load. Di sini ada beban titik ya. Nah, kita mau memodelkan di lokasi titik-titik ini. Nah, karena lokasinya apa besarnya beda-beda, pertama kita lihat yang di titik ini terlebih dahulu. Kita assign. Nah, kita pilih yang join load karena kita mengassign loadnya di join, bukan di member ya, bukan di frame-nya, tapi di join-nya. Kita pilih ini force. Kemudian kita pilih ini earthquake load. Kemudian untuk besarnya yang atas ini adalah 13 ya, arah X ya, arah X 13. Setelah itu kita pilih klik apply. Kemudian untuk yang kedua, lantai 2 ini 26. Klik apply. Dan yang lantai atapnya 24. Nah, kita sudah melakukan pemodelan. Sekarang kita bisa langsung run. Sebelum kita run, kita pastikan dulu bahwa kita akan menganalisa ini secara dua dimensi di bidang XZ. Setelah itu kita bisa run. Mungkin sebelum run kita harus simpan terlebih dahulu.
Nah, ini sudah selesai ya. Jadi kalau kita lihat frame-nya atau diagram, nah ini diagram momennya ketika dead load saja. Nah, ini adalah ketika live load, kemudian ini ketika terjadi gempa. Ini adalah diagram umumnya. Kalau kita mau lihat defleksinya, itu kita bisa klik OK. Nah, ini adalah defleksi akibat dari dead load. Kemudian ini defleksi akibat dari live load. Dan yang terakhir ini defleksi akibat dari earthquake load. Nah, di dalam perencanaan biasanya kita menggunakan beban kombinasi ya. Di sini ada dead load, live load, dan earthquake. Jadi kita harus klik define. Kemudian load combination. Jadi load combination ini kita bisa definisikan setelah kita eh, melakukan analisa atau mungkin juga bisa kita lakukan sebelum melakukan analisa. Jadi add new combo. Pertama itu adalah 1,4 dead load ya. Jadi di sini 1,4 dead load. Ini kombinasi yang pertama. Untuk kombinasi yang kedua 1,2 dead load plus 1,6 live load. Jadi ini ganti dead load. Kemudian untuk kombinasi yang ketiga, ini berkaitan dengan earthquake load, yaitu 1,2 dead load plus 1,0 live load plus 1,0 earthquake. Nah, ini sesuai dengan kombinasi yang ada di SNI ya. 1,2 dead load plus live loadnya faktornya 1, dan earthquake faktornya juga 1. Nah, yang terakhir ada lagi satu kombinasi yang melibatkan antara earthquake load dan eh, dead load saja, yaitu 0,9 dead load plus 1 earthquake. Jadi untuk dead load-nya kita kalikan faktor 0,9, sedangkan earthquake load-nya kita kalikan faktor 1. Nah, di dalam kombinasi beban ini kita bisa masukkan kombinasi envelope. Kombinasi envelope adalah kita lihat kombinasi maksimum dari keempat kombinasi ini. Caranya adalah kita add new combo, kita ini envelope, kemudian envelope. Nah, kita masukkan maksimum dari kombinasi satu, kombinasi 2, kombinasi 3, dan kombinasi 4. Nah, ini nanti akan dilihat kombinasi yang maksimum di antara 4 ini. Kita klik OK. Nah, jadi lihat ya ini. Jangan lupa ini kita pilih envelope ya, kombinasi envelope. Bukan linear add ya. Kalau sebelumnya kan linear add. Nanti kalau linear add akan menambahkan semua kombinasi ini. Nanti akan keluar hasil yang cukup berbeda apabila kita menggunakan envelope. Kita klik OK. Nah, kita bisa lihat lagi kombinasi ya. Nah, ini adalah diagram momennya. Kalau kita klik kanan, ini adalah akibat dari dead load, kemudian akibat live load juga bersama, kemudian akibat earthquake. Nah, ini kok akibat kombinasi misalnya dead load, live load, dan earthquake, kita bisa lihat. Nah, untuk kombinasi envelope-nya, nah ini kita bisa lihat ya, ini adalah kombinasi envelope. Jadi ini ada kombinasi nilai maksimum. Biasanya kombinasi envelope ini kita gunakan dalam desain balok. Oke, untuk yang sama kita juga bisa cek balok yang di lantai 2. Kita pakai kombinasi envelope. Nah, muncul momen dan juga gaya geser. Ini adalah yang akan kita gunakan dalam desain baloknya. Oke, mungkin cukup sekian untuk video mengenai pemodelan frame menggunakan sub
2000 ya.